juga, karena saya ingin langsung membahas mengenai KSN yang kemarin, yang tahun ini juga. Kemudian yang kita akan bahas, saya kira tidak terlalu semuanya, tidak semuanya. Kenapa? Biasanya yang jadi permasalahan adalah mengenai kurva dan mengenai angka-angka serta analisa. Tapi kalau misalnya pengertian ini, prinsip misalnya ada yang bisa dicari melalui internet, saya kira tidak terlalu bermasalah bagi Bapak Ibu, karena kita juga bisa mencari sumbernya dari internet kah, dari buku kah, dan semacamnya. Karena kalau misalnya kita bahas semuanya, saya kira tidak cukup dalam beberapa hari. Produk maksimum karena dia paling tinggi. Berarti kalau yang terjadi di sini hanya si L yang bisa berubah, faktor produksi lain berarti dia tetap. Maka ini berbicara mengenai teori produksi jangka pendek. Saya katakan di sini L bintang juga, saya turunkan dari atas, saya ambil gambar saja di sini. Ini adalah MP. Kapan the law of diminishing return itu akan terjadi? Pada saat si MP ini mengalami penurunan, bukan pada saat TP mengalami penurunan. Karena di tahun kemarin atau tahun 2 tahun yang lalu, ada kalimat yang berbicara mengenai ini, tapi dia bukan digambarkan, tapi dikata-katai atau dalam bentuk kalimat dianya. Ingat ya Bapak Ibu ya, yang namanya the law of diminishing return bukan pada saat ini mengalami penurunan, tapi si MP ini mengalami penurunan dianya. Kemudian nanti ada lagi, ini adalah AP. AP maksimum terjadi pada saat MP sama dengan AP. Kalau misalnya kita berbicara dengan produksi jangka panjang, lebih dari satu variabel, saya katakan si K di sini, saya katakan si L. Berarti di sini ada isoquant, ini ada isocos. Selama dia berbicara mengenai ada kata-kata isoquant, isocos, ada bicara mengenai keseimbangan produsen, maka dia berbicara mengenai teori produksi jangka panjang. Kita simpel-simpel aja, nggak terlalu ini. Ya. Berarti kalau misalnya kita lihat soal nomor 7 tadi, dia meminta hukum produk marginal. Berarti yang terjadi adalah dia berbicara soal nomor 7 ini teori produksi jangka pendek, karena berlaku the law of diminishing marginal return dianya. Kapan berlakunya katanya? Berarti pada saat kapan? Pada saat si MP mengalami penurunan. Apa yang mesti kita lihat di sini? Produk totalnya di dalam soal, saya share lagi soalnya. Kalau misalnya kita katakan, bagaimana cara menghitung MP ini? Atas nampak ya? MP merupakan delta TP dibagi dengan delta input. Yang menjadi input di sini adalah pekerja, tenaga kerja, maka ini bisa saya ganti dia dengan si L. Pertanyaannya, ini kan kondisi 31 Desember 2014. Kalau kita pakai asumsi bahwa dia bayar terakhir adalah September 3 juta, berarti kan ini saldo yang masih ada sampai tanggal 31 Desember 2014 72 juta. Nah, kalau misalkan 72 itu ada dari bulan September, sampai Desember, berarti itu bertahannya 72 juta kan? Nah, kalau asumsinya ini adalah, ini pertanyaan berikutnya, ini asumsinya awal tahun atau akhir tahun? Ini akhir tahun, ini akhir tahun. Jadi banyak tidak logis soal ini. Kalau mau sebenarnya ini harusnya 31 Desember 2013, baru kita kurangkan. Tetapi kalau dilihat angkanya di sini 2 juta, bunganya kan 12% ya. Bunganya 12% per tahun. Yang belum bayar, jadi menghitungnya itu dari sisa berapa terakhir bayar bunga, nah maka itulah yang jadi utang. Nah ini tidak ada jawabannya.